Silmi tanpa sengaja merusak kamera milik Maya. Silmi bingung, mau minta maaf tapi nggak tahu harus bagaimana. Hello everyone, my name is Farahli Dewi and welcome again to Pragmatic Class. So today guys, in this occasion, I want to discuss about the detail about one of the most inspired article for me with the title, What is Maaf for Indonesian Language? A Study of its Use in Written Search. So guys, kalian pernah gak sih berpikir kenapa kata maaf itu tercipta? Yang kita tahu kalau kata maaf itu berfungsi untuk menyampaikan permintaan maaf dan menyampaikan penyesalan terhadap hal-hal yang telah kita lakukan kepada orang lain. Nah, dalam jurnal kali ini akan dibahas nih, ternyata maaf itu nggak cuma untuk minta maaf aja loh teman-teman, gak cuma untuk ketika kita melakukan kesalahan, tapi banyak banget tergantung konteksnya. Nah, di dalam pragmatik ini kita kan belajar tentang konteks nih. Ternyata konteks itu sangat berpengaruh, salah satunya ke dalam kata maaf ini. Teman-teman yang penasaran gimana sih dalam pragmatik konteks itu berpengaruh pada kata maaf? Bisa ikuti penjelasanku ini ya. Okay, now we are jump into the article with the title, What is Maaf for in the Indonesian Language? A study of its use in written sources by author Siti Sumarti, Wening Sahayu, and Solistriono. So you can see this is the article that interests me to seek for the detail what's inside. And now we are jump into the introduction. We can here see a conversation aims primarily to deliver a message from someone to the others, whom he or she communicates with. In communication, one may produce utterance as in the example below. The first one is, I'm sorry. The second one, sorry, can you help me? The third one is, I'm sorry, I can't attend this Saturday party. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, beberapa contoh kata sorry atau maaf dalam bahasa Indonesia ini sering dipahami sebagai bentuk maaf. Nah, maknanya itu bisa bermacam-macam tergantung konteksnya, karena dalam pragmatik kita membicarakan konteks. Karena makanya dari itu kita penting untuk memahami fungsi kata tersebut secara pragmatik, yaitu makna yang muncul berdasarkan situasi dan konteks dalam penggunaannya. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini yang pertama ada I'm sorry. Biasanya I'm sorry itu digunakan ketika seseorang itu telah melakukan sebuah kesalahan. Lalu yang selanjutnya ada sorry, can you help me? Nah, kata sorry di sini itu artinya meminta bantuan gitu, meminta bantuan atau request. Dan yang ketiga, I'm sorry, I can't attend this Saturday party. Nah, di sini tuh artinya regret something. Kenapa dia regret? Karena di sini dia tidak bisa menghadiri pesta yang ada di hari Sabtu, makanya dia bilang sorry. Jadi sekali lagi, kalau misalkan dalam pragmatik itu kita melihat makna dari suatu ujaran itu melalui konteks yang tersedia. Next slide is still about introduction. According to Fatigente in 2016, sorry is one of the most common format in apologizing. When there has been a fault, sorry is said, or when someone doesn't feel she or he can do something, he or she says sorry. The word sorry can also be said when someone asks someone else for help. There are many kinds of sorry as mentioned in the earlier. However, each example has different meaning and different use. Like I said earlier that sorry itu, penggunaan kata sorry itu bisa bergantung pada konteksnya sehingga dia menciptakan makna yang berbeda. Yang pertama adalah sorry ketika diucapkan ketika seseorang itu melakukan kesalahan. Nah, maka ia akan bilang I'm sorry. Selanjutnya ketika sorry atau maaf digunakan untuk request atau meminta sesuatu kepada seseorang. For example, sorry, can you help me? Nah, itu kan berarti artinya speaker itu meminta tolong pada pendengar. Lalu selanjutnya yang ketiga ada when there are many kind. Oke, lalu selanjutnya
Lalu yang selanjutnya penyesalan. Jadi sorry atau maaf ini bisa menunjukkan suatu penyesalan speaker terhadap listener. For example, sorry I can't attend this party on Saturday. Artinya di situ speaker mengatakan permohonan maafnya dan penyesalannya karena tidak bisa menghadiri acara pesta tersebut di hari Sabtu. Misalnya karena dia lagi sibuk atau dia lagi ada urusan, makanya dia nggak bisa datang ke party itu. Oke. Okay, next slide. There is literature review. Oke, di dalam literature review ini ada beberapa poin penting yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Nah, yang pertama itu ada pragmatik. Nah, pragmatik itu is also called the study of speaker meaning according to Yule 1996. As pragmatic is connected to the speaker, listener, and their communication. The outcome is called conversation or dialogue. Nah, teman-teman, kita udah sering dengar apa itu pragmatik. Jadi, pragmatik ini tuh merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna berdasarkan konteks. Jadi, maksudnya gimana? Jadi, maksudnya dalam pragmatik itu ketika ujaran disampaikan atau diutarakan oleh seorang speaker, nah makna yang terbentuk itu berdasarkan konteks yang terjadi. Maka dari itu pentingnya kita mempelajari pragmatik untuk memahami konteks dan menafsirkan maksud tersembunyi di balik ujaran teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada konteks. What is context? Context in linguistic context is related to the utterance. The situational context is related to the situation when the utterance is uttered, and social context is related to the relationship of the speaker and listener in their role in society. Jadi maksudnya apa teman-teman di sini? Jadi konteks ini tuh memiliki arti konteks adalah faktor yang penting gitu dalam berkomunikasi, karena dengan adanya konteks ini dapat membantu pendengar dan juga pembicara itu menentukan makna dari suatu ujaran. Konteks ini dapat berupa bahasa, situasi, maupun hubungan sosial yang semuanya mempengaruhi cara sebuah pesan itu dipahami. Nah, yang ketiga ada speech act. Nah, in speech act theory, the forms of speech act were proposed by Yule in 1996 in page 53. In the five forms: declaration, representative, expressive, directive, and commissive. Nah, jadi speech act ini seperti yang telah kita pelajari, speech act itu adalah suatu tindak tutur dalam sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, saat berbicara. Nah, dari adanya speech act ini tuh pembicara tuh bukan cuma sekedar hanya mengucapkan kata, tetapi juga menyampaikan maksud tertentu, sehingga ucapan yang dia ucapkan itu memberikan efek dan juga terjadi dalam konteks-konteks tertentu. Nah, tindak tutur ini tuh bisa dibagi ke dalam 5 bentuk teman-teman. Yang pertama itu adalah declaration atau kalimat perintah. Yang kedua ada representative. Lalu ketiga ada ekspresif atau biasanya kita mengekspresikan sesuatu hal. Yang ketiga ada directive, dan yang kelima adalah komisif. Nah, komisif itu biasanya berkaitan dengan janji di masa depan. So, the next one is language function. Language function can be called as the effect of the language or the aim of language. Yang kelima ada the word maaf. In Kamus Besar Bahasa Indonesia or Dictionary of Bahasa Indonesia, maaf has the meaning of asking forgiveness, freeing someone from his or her flow, and also adding a way to ask permission to do something. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, kata maaf ini tuh berarti bisa digunakan untuk beberapa hal, seperti untuk meminta maaf, lalu freeing someone for his or her flow, and also adding way to ask permission, atau bisa juga digunakan untuk meminta izin gitu. Lalu selanjutnya the function of apology. Nah, jadi di dalam the function of apology itu terbagi ke dalam 5 teman-teman, bahkan ada 6. Yang pertama ada request, attention getter, closing, regret, gratitude. Nah, saya akan membahas satu persatu apa sih yang dimaksud dengan request, attention getter, closing, regret, and gratitude di pembahasan selanjutnya.
Oke. Nah, dari yang saya temukan di dalam jurnal penelitian ini, okay, we can see together in the result and discussion. This part discuss the finding of the study of the use of the word maaf in the Indonesian language from written sources, specifically in its function. The results are shown in this table. Teman-teman di sini bisa melihat ya kalau misalkan di dalam tabel hasil penelitian ini terdapat 5 fungsi dari kata maaf. Yang pertama itu ada the function of request atau permintaan. Yang kedua itu the function of attention getter atau meminta perhatian. Yang ketiga, the function of closing atau menjadi closing atau penutup dari sebuah percakapan. Yang keempat, ada function of regret atau penyesalan. Dan yang kelima, ada function to mock or to tease. Nah, maksudnya itu untuk menyindir. Biasanya digunakan untuk nada-nada yang menyindir. Di sini teman-teman bisa lihat frekuensi yang paling sering terjadi itu adalah the function of regret sebanyak 63 kali, yang jika dipresentasikan itu sebanyak 81,82%. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu apa sih yang dimaksud dengan function of request, function of attention getter, function of closing, function of regret, function of mock or tease. Okay, we are jump into the first function of kata maaf, the function of regret. Regret dalam bahasa Indonesia kita tahu regret itu artinya menyesal. The function of regret as shown in the table, the function of regret show the highest frequent data. The function of regret means apologizing because the speaker regrets something to whom he or she speaks, according to Kimura, 1994. Some example for the data are presented in this section. Gue minta maaf. We can translate it in English, I apologize, or I apologize. In first sample, the speaker of the others want to apologize to the listener. He understand and show that he is regretting what he has done. Nah, jadi maksudnya the function of regret ini adalah ketika speaker atau pembicara itu mengutarakan penyesalan dia ketika telah melakukan sesuatu yang dianggap kesalahan. Kayak contohnya, gue minta maaf, I apologize. Nah, di sini itu disebutkan bahwa speaker ini ingin meminta maaf kepada listener karena dia telah melakukan kesalahan. Nah, itu yang pertama dari function of kata maaf. Jadi kata maaf itu sebagai penyesalan terhadap kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Oke. Nah di sini teman-teman kita bisa lihat ada minta maaf. Nah, minta maaf ini merupakan sebuah frase yang ada dalam bahasa Indonesia yang biasanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi dalam bahasa Indonesia ini minta tuh artinya want, wish, ask for, request, or charge. Nah, yang tidak bisa dipisahkan dengan kata maaf. Nah, artinya di sini itu meminta maaf. Jadi meminta maaf itu ketika mengakui kesalahan dari si speaker itu kepada listener. Nah, itulah function of regret. Selanjutnya, the second one is the function of attention getter. The function of attention getter seeks the attention of a listener to start an interaction according to Kimura, 1994. Speaker wants a listener to listen, see, or focus him or her at that moment. Some example in the data on the function attention getter here. Maaf ibu, bapak, kami permisi numpang lewat. In English, we can translate, excuse me ma'am, sir, please permit me pass through. Excuse me ma'am, sir, please let us pass through. Nah, jadi maksudnya di sini tuh apa? The function of attention getter. The function of attention getter adalah ketika speaker atau pembicara itu ingin meminta perhatian kepada para pendengar. Contohnya kayak yang disebutkan di contoh ini, maaf ibu, bapak, kami permisi numpang lewat. Nah, maksudnya di sini adalah ketika speaker ingin meminta jarak, ketika ia ingin melewati misalnya kerumunan orang, makanya dia bilang maaf ibu, bapak, kami permisi numpang lewat. Nah, biasanya kata maaf
ini tuh untuk mendapatkan attention, itu biasanya digunakan untuk merespek juga, merespek orang-orang atau merespek listener yang ada. Okay. This is followed by the following utterance of kami permisi tumpang lewat or please let us pass. However, the point here is that maaf is not merely used for asking requests but more to get attention of the listener. The other difference is that request is sometimes used the speaker and listener know each other or there is a starting conversation before the speaker makes a request. Lalu selanjutnya the function of closing. Now, the function of closing is to close something to trigger the closing of interaction, according again to Kimura 1994. The meaning of something. Here is the conversation between a speaker and listener. In the research case, maaf has the function to close a conversation. The following is an example taken from data. Maaf, tante mesti buru-buru berangkat. In English, we can translate, sorry, aunt, need to go, hurry, go. Or I'm sorry, auntie, I need to hurry go. Nah, the sentence in 7 is uttered by someone younger than the listener as indicated by the way the speaker addressed the listener using tante and auntie. In English here, the speaker wants to end the conversation with the listener because he needs to go school. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini contohnya, maaf, tante mesti buru-buru berangkat. Or in English, sorry, Anne, need to go, hurry. Or I'm sorry, auntie, I need to hurriedly go. Nah, jadi maksudnya the function of closing itu adalah kata maaf ini menjadi sebuah penutup dari percakapan yang terjadi antara speaker dan listener. Jadi di sini contohnya, maaf tante mesti buru-buru. Nah, kenapa si anak ini mengucapkan maaf? Karena dia terburu-buru untuk berangkat sekolah gitu. Makanya ketika ia ingin menutup pembicaraan kepada tantenya, ia mengucapkan maaf. Nah, biasanya closing ini tuh menunjukkan respect kita terhadap speaker, terhadap listener. For example, percakapan ini tuh terjadi antara seorang keponakan dengan tantenya. Keponakannya ini mau pergi berangkat sekolah dan ia terburu-buru, makanya ketika ia menutup conversation atau percakapan dengan tantenya, ia mengucapkan maaf tante mesti buru-buru berangkat. Nah, itu tuh menunjukkan kesopanan atau respect dari keponakan kepada tantenya. Nah, itu yang disebut dengan function of closing, yaitu penutup dari sebuah pembicaraan, namun tetap menunjukkan sisi respect atau menghargai lawan bicara. The function of request. Lalu selanjutnya the function of request. Nah, the function of request, maaf is used as a request is when someone says maaf to request something to whom he or she speaks. According again to Kimura 1994. Below is the example of maaf in the category from data. Nah, di sini contohnya, maaf Pak, ada yang bisa saya bantu? In English we can translate, excuse me sir, there is that I can help, or excuse me sir, is there anything I can help you with? The question in 10 consists the maaf at the beginning of the sentence. The conversation happened when the speaker has a conversation with her boss. He talks to her boss since the boss is somehow looking at her. Nah, jadi maksudnya the function of request ini adalah ketika speaker itu mengucapkan maaf untuk meminta tolong kepada listener. For example, maaf Pak, ada yang bisa saya bantu. Nah, di sini tuh terlihat ada sebuah percakapan antara seorang wanita dengan bosnya. Nah, si wanita ini tuh meminta atau bertanya kepada bosnya, apakah ada yang bisa saya bantu? Nah, itu diawali dengan kata maaf. Nah, jadi maaf di sini itu fungsi untuk meminta informasi gitu. Maaf Pak, ada yang bisa saya bantu? The use of Pak in formal way of speaking as she is talking to her boss who has a higher position than her. The speaker used maaf to begin her conversation, which is in purpose and as a favor. The speaker asks the listener about something that she may help the boss with, which means that speaker does request. It can be seen that the speaker requests her boss to do something related to the work
or speaker. As for favor asking whether the boss need help or not. Nah, jadi di sini si wanita ini tuh menawarkan bantuan kepada bosnya. Apakah si bos ini perlu bantuan atau tidak? Okay. Okay, the last one, the function to mock or tease. The last function is maaf found in the data is to mock or tease someone. It means that maaf is used to mock or tease someone about something that the listener doesn't like. It intends to mock or censor someone. According to Pratimi and Hallelujah in 2018, below is the example. Maaf, gue terpaksa mengecewakan lo kakak. Sorry, I forced disappoint you senior. Or, I'm sorry, I forced you disappoint you senior. In 13, the utterance is said by Tari, a junior, to her senior, Ari. The situation shows that Tari doesn't have a good relationship or friendship with Ari, the listener, and somehow she may hate him. However, here she says maaf not to show that doesn't like him, but to mock him in a satire way. Nah, biasanya the function of mock or tease ini tuh berguna untuk ketika kita ingin menjatuhkan atau menyindir seseorang. Contoh lainnya kayak in Indonesia, maaf deh, lo bukan level gue. Nah, di situ maksudnya untuk mock atau tease seseorang, yaitu menjatuhkan atau merendahkan seseorang. Nah, artinya orang yang kita sebut gak level itu berarti nggak sesuai sama kita. Nah, tapi kita mengucapkan maaf itu bukan untuk meminta maaf kesalahan, tapi berfungsi untuk mock atau insult atau menghina atau menjatuhkan lawan bicara kita. Contohnya di sini ada maaf gue terpaksa mengecewakan lo kakak. Jadi di sini tuh ini adalah konteks percakapan yang dilakukan oleh Tari antara junior dan senior. Maaf, gue terpaksa mengecewakan lo kakak. Nah, di sini tuh konteksnya Tari itu minta maaf karena telah mengecewakan kakak seniornya, yaitu Ari. Tapi di sini dia maksudnya nggak minta maaf karena melakukan kesalahan, karena menyesal atas kesalahannya. Tapi dia minta maaf untuk menjatuhkan, yaitu dengan nada satir. Mungkin saja di sini si juniornya itu Tari itu nggak punya a good friendship, atau mungkin si Tari ini tuh membenci Ari, makanya dia mengucapkan maaf itu untuk nada menjatuhkan atau menyindir. The last one is a conclusion. So after we are explore the whole of the content of the journal or article, we can conclude that the study of maaf is in the field of pragmatic. It is specifically in the speech aspect. In the finding, the researcher present that the word maaf is not only used for apologizing. However, it also used for the other purpose which are different from asking forgiveness. Therefore, it is recommended that further research in terms that the word maaf can focus on how this word is used by people with different gender, social rank, and the other variable to find the tendency of its function and show fairness the speaker of the listener. Jadi bisa kita simpulkan dari materi artikel yang telah saya pilih yang menginspirasi saya, yaitu kata maaf itu kadang hanya digunakan untuk meminta maaf, untuk apologizing. Tapi kata maaf juga bisa digunakan atau memiliki arti yang berbeda tergantung konteks yang digunakan. Yang tadi ada digunakan, contohnya yang tadi I'm sorry itu biasanya digunakan ketika kita telah melakukan kesalahan kepada seseorang. Lalu contoh yang kedua, sorry can you help me? Nah, itu permintaan yang digunakan secara sopan untuk meminta bantuan. Jadi maaf itu digunakan untuk meminta sesuatu atau bantuan kepada orang lain. Dan yang ketiga, sorry, I can attend. Nah, itu artinya penyesalan. Itu maaf yang digunakan dalam kalimat I'm sorry, I can attend. Itu adalah permintaan maaf sebelum kesalahan terjadi karena tidak bisa datang acara. Dan menurut saya, kenapa mempelajari maaf ini itu sangat penting gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena berbicara lagi tentang pragmatik itu adalah membicarakan
konteks gitu, konteks terhadap ujaran-ujaran yang disampaikan. Karena dengan adanya konteks, maka makna yang terbentuk juga akan berbeda. Contohnya kayak tadi, yang pertama ada I'm sorry, itu jika kita melakukan kesalahan dan kita ingin minta maaf kepada orang yang telah kita buat salah. Yang kedua adalah sorry, can you help me? Di sini maafnya untuk meminta bantuan. Dan yang ketiga ada I'm sorry I can attend. Nah, itu adalah maaf yang digunakan untuk menyampaikan penyesalan karena kita tidak secara halus, karena kita tidak bisa datang uh, ke pestanya. Mungkin cukup sekian dari saya terhadap presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.